Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin Ibu, meminta izin kepada Ibu, apakah Ibu bersedia dalam wawancara yang saya laksanakan terkait dilema etika dalam pengambilan keputusan. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Alhamdulillah. Baik, saya langsung saja ya Bu. Iya. Yang pertama itu, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral? Iya. Selama ini saya sebagai kepala sekolah, misalnya ada kasus-kasus yang dialami, kami melihat dulu kasus apa yang dialami oleh peserta didik. Kemudian saya sebagai kepala sekolah tidak langsung memutuskan sendiri kasus tersebut, tetapi kami akan mengadakan diskusi bersama dengan peserta didik, karena di sekolah kami juga sudah terbentuk komunitas belajar. Jadi misalnya ada kasus-kasus yang mau kita pecahkan, kita mendiskusikan di komunitas belajar tersebut, ya, agar menghasilkan pemecahan atau solusi yang terbaik, kemudian tidak ada yang dirugikan. Ya, demikianlah yang selama ini kami lakukan di lembaga kami. Ya, baik. Jadi selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Selama ini misalnya ada kasus-kasus yang kami alami di lembaga kami, terlebih dahulu kami melihat kasus apa yang dialami, kemudian kami mendiskusikan, membicarakan kepada peserta didik untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari kasus tersebut. Ya, demikian. Ya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini? Ya, adapun langkah-langkah yang kami laksanakan, misalnya ada kasus-kasus atau permasalahan yang dialami oleh lembaga kami mengambil langkah-langkah. Pertama, mengenali permasalahan tersebut, kemudian menganalisis masalah apa yang dialami oleh peserta didik, kemudian mendiskusikan bersama kepada guru ataupun orang tua murid, kemudian menetapkan keputusan yang telah kita diskusikan tersebut. Iya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang kami ambil pada kasus-kasus dilema etika itu, pertama kami mendiskusikan kasus yang dialami di lembaga kami, kemudian setelah itu memutuskan mencari solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut agar tidak ada yang dirugikan oleh dua belah pihak. Ya. Baik. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, adapun tantangan selama ini yang kami alami, kami melihat di proses pembelajaran di mana kurikulum yang selama ini kita laksanakan itu bertentangan dengan keinginan orang tua murid, di mana kurikulum selama ini itu kurikulum Merdeka Belajar. Di sini dituntut anak-anak untuk menghasilkan karya yang terbaik. Dia melakukan pembelajaran sesuai dengan keinginannya, tetapi orang tua menuntut kita agar anaknya bisa membaca, menulis, begitu. Itu bertentangan dengan kurikulum yang kita ajarkan di PAUD. Karena untuk kalistum kita tidak diperbolehkan mengajarkan kepada anak-anak, tetapi kita dianjurkan agar cuma pengenalan,
baik di bidang numerasi maupun literasi. Ya, betul sekali itu Ibu. Ya baik, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, selama ini di lembaga kami misalnya ada kasus-kasus yang dialami oleh lembaga kami sebagai kepala sekolah tidak langsung memutuskan permasalahan tersebut sendiri, tetapi untuk jalan terbaik kami membicarakan dan membahas permasalahan tersebut dengan berdiskusi dengan pendidik ataupun komite sekolah ataupun orang tua yang terlibat di komunitas belajar selama ini yang kami lakukan, agar keputusan itu dapat menghasilkan hasil yang terbaik dengan diadakan berdiskusi bersama. Ya, itu Bu. Kemudian yang ketujuh Bu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adapun faktor-faktor, Iya, seseorang yang membantu Ibu. adapun yang membantu kami selama ini dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lembaga kami itu karena kami di lembaga kami sudah membentuk komunitas belajar, yang mana di dalam komunitas belajar ini terlibat kepala sekolah, guru-guru atau pendidik, kemudian komite sekolah serta orang tua murid. Jadi itu termasuk yang membantu selama ini. Misalnya ada permasalahan yang datang oleh lembaga kami, itulah yang membantu kami selama ini dalam mencari jalan atau solusi dari permasalahan tersebut. Ya, betul sekali Bu. Jadi terkait dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? Iya. Jadi pembelajaran kami bisa ambil dalam memutuskan itu dengan adanya berdiskusi membahas permasalahan-permasalahan tersebut, kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik tanpa ada yang dirugikan oleh beberapa pihak dengan adanya diskusi dalam mencari keputusan, agar keputusan kita ambil dan sudah sepakati menghasilkan hasil yang terbaik. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan pada pagi hari ini. Semoga kedepannya Ibu lebih bijaksana lagi dalam menentukan sebuah keputusan agar sesuai dengan yang disampaikan tadi Ibu, bahwa tidak merugikan kedua belah pihak. Ya, betul sekali itu Bu. Cukup sekian, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebagaimana yang kemarin saya telah meminta izin kepada Ibu, akan melakukan sebuah wawancara mengenai pengambilan keputusan terhadap nilai-nilai kebajikan atau dilema etika. Ya, saya langsung saja ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral? Ya, jadi baiklah, kami akan coba menjawab pertanyaan atau wawancara yang akan dilaksanakan ini. Jadi baiklah, kami akan mengenai kasus-kasus yang ada di lembaga kami ini, yang kami hadapi ini. Baiklah, kami akan melihat bagaimana cara guru tentang mengembangkan lembaga ini, tentang dilema moral, dilema etika itu. Di dalam ini kita melihat bagaimana profesional guru di dalam
meningkatkan dilema etika ini apa terhadap anak-anak atau secara teman sejawat atau di dalam masyarakat, ini tentang dilema etika. Jadi tentang dilema etika sangat baik kita terapkan di lembaga ini untuk pengembangan bagaimana lembaga kita ini mengembangkan ini moral, terutama pada anak-anak, guru. Jadi guru itu sebagai contoh di dalam mengembangkan dilema etika ini untuk anak-anak dan masyarakat yang ada di sekitar. Ya, terima kasih Bu. Yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, baiklah. Di dalam mengambil keputusan ini ada permasalahan yang ada di lembaga kami ini. Saya sebagai kepala sekolah tidak mengambil keputusan sendiri. Jadi kami berembuk dulu antara guru bagaimana kedepannya ini tentang kasus yang kita alami. Jadi saya rapat untuk mengambil keputusan musyawarah bersama guru tentang dilema etika ini. Jadi untuk baiknya kita melihat juga sebagai kepala sekolah, kita melihat juga bagaimana tentang profesi guru yang ada di lembaga ini tentang pengembangan dilema etika. Jadi di dalam mengambil keputusan ini kami akan berembuk atau musyawarah tentang guru untuk mengambil keputusan tentang pengembangan ke depannya lembaga kami. Betul sekali. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, jadi langkah-langkah yang kami lakukan selama ini tentang prosedur yang kami lakukan tentang pengambilan mengadakan langkah-langkah ini sebagai kepala sekolah, kami mengambil langkah-langkah ini untuk mengidentifikasi atau menilai guru di dalam kegiatan pembelajaran tentang profesional, tentang yang berhubungan dengan moral etika guru. Jadi saya itu untuk pengembangan kedepannya kami mengadakan langkah-langkah untuk supervisi. Di situ kita melihat bagaimana perkembangan tentang dilema etika guru untuk di dalam mengambil langkah-langkah supervisi. Jadi kami mengambil langkah-langkah untuk mensupervisi 2 kali dalam semester, apakah itu 3 kali dalam 1 semester, itu yang kami akan mengambil langkah-langkahnya. Dan kemudian tentang etika moral yang kami akan kembangkan ini, kami akan mengambil langkah-langkah atau dengan memberikan masukan-masukan kepada guru tentang bagaimana pengembangan tentang moral etika yang ada di sekolah. Baik, yang keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif, yang paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema? Iya, jadi dilema etika. Iya, jadi di dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini, itulah di dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini, itulah tadi yang kami bicarakan tentang kalau ada kasus-kasus kita berembuk dulu, ya, bersama guru bagaimana untuk menyelesaikan kasus ini di dalam etika. Jadi kami berembuk dan kemudian hasil musyawarah yang kita sudah sepakati itulah yang karena saya juga kepada kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri, dan kemudian ada di dalam satu lembaga ini
kita ada guru yang bisa dianggap sebagai ini untuk memberikan masukan-masukan atau apa-apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Jadi ada pun salah satu guru yang kita bisa lakukan jadi contoh, jadi ada yang bisa memberikan perkembangan ke depannya untuk kemajuan di lembaga. Betul Ibu, kita melakukan sebuah musyawarah Musyawarah, ya. iya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika. Tantangannya Ibu yang selama ini hadapi saat mengambil sebuah keputusan Iya. dari mana? Jadi hal-hal yang kami tantangan yang kami hadapi di dalam mengambil keputusan ini, adapun tantangannya itu di dalam dilema etika ini, kami terkendala biasa di dalam mengenai mengambil keputusan ini. Tantangannya itu ada di dalam diri sendiri ini, karena kita Bingung. juga bingung mengenai, karena kita harus melihat dari budaya kita ini tentang masalah-masalah yang ini. Kita juga berdebat dari diri sendiri bagaimana ke depannya. Tapi sebagai kepala sekolah kita juga profesional di dalam hal itu, karena kita harus bagaimana perkembangan sebagai pendidik untuk kedepannya ini. Kita juga bisa melihat itu bagaimana untuk mengambil keputusan. Jadi terkendala dengan budaya kita ini dan kendala masalah perkembangan sekolah ini, sebagai kepala sekolah itulah tantangan kami ini. Jadi kita tidak bisa pungkiri dengan hal itu, karena kita sebagai kepala sekolah manusia biasa itu terkait dengan diri sendiri kita juga dalam itu. Jadi disitulah kita memberikan masukan pengembangan untuk pendidik untuk kedepannya ini, bagaimana kita semua bisa mengembangkan kedepannya anak-anak, terutama anak-anak tentang moral etika. Jadi itulah guru sebagai contoh di dalam pengembangan moral etika ini. Itulah yang perlu kita terapkan dalam diri kita ini. Betul Ibu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, jadi di dalam menjadwalkan kasus-kasus yang kita sudah alami ini, tidak ada jadwal, kita langsung saja. Jadi kalau ada memang kasus yang kita hadapi di lembaga kami ini, kita tidak menjadwalkan secara benar. Kita langsung memberikan kepada ibu guru tentang apa-apa yang sudah kasus-kasus yang sudah kita hadapi ini. Kita memberikan kesepakatan sama ibu guru untuk menghadapi kasus-kasus ini yang kita hadapi. Jadi dengan memberitahu seumpamanya, contohnya kasus yang kita akan untuk memusyawarahkan mengambil keputusan ini, baik kita berebut apakah itu dengan besok atau secara tiba-tiba itu langsung untuk tapi dengan memberikan membuat jadwal-jadwal tidak ada, kita langsung saja untuk memberikan keputusan.
Ya, jadi di sini Ibu saat menyelesaikan sebuah kasus langsung menyelesaikannya. Iya, langsung menyelesaikan. Ya, baik Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus delima etika? Iya, baiklah, di dalam faktor-faktor ini itulah yang kami tadi katakan, ada memang ada guru yang kita sudah anggap begitu bijak atau begitu untuk mengambil keputusan, itulah yang kita anukan di dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus yang kita alami. Jadi ada salah satu guru yang kita sudah anggap begitu untuk di dalam menyelesaikan di dalam kasus-kasus yang kita hadapi ini. Jadi ada salah satu guru yang kita anggap itu untuk berkoordinasi di situ di dalam mengambil keputusan. Ya, jadi di sini Ibu dibantu oleh gurunya. Iya, ya, guru yang kita menyelesaikan. anggap Ya. itu. Jadi saya sebagai kepala sekolah tidak mengambil keputusan sendiri. Iya. Ada memang guru yang kita anggap itu, ada yang kita sudah anggap di situ untuk bisa memberikan masukan atau memberikan keputusan yang baik untuk dalam peningkatan lembaga kami ke depan, lembaga kita ini ke depannya di dalam tentang moral, pengembangan moralnya ini. Baik, yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan delima etika? Iya, jadi pengalaman kami yang kami sudah laksanakan di lembaga kami ini di dalam mengambil keputusan delima ini, kita mengambil keputusan secara musyawarah, secara bersama, dan kemudian di dalam pengambilan keputusan ini ada memang salah satu guru yang kita sudah untuk di dalam pengambilan keputusan ini. Jadi itulah dengan hasil musyawarah, dengan hasil mufakat untuk mengambil keputusan, dan ada pun salah satu guru yang kita anggap sudah begitu profesional di dalam mengambil keputusan untuk tentang dilema etika ini. Ya, dari kesimpulan Ibu bahwa memang ada gurunya yang dianggap bisa membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dan melakukan sebuah musyawarah saat menyelesaikan suatu masalah. Ya, mungkin cukup sekian Ibu diskusi sederhana kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa lebih bijaksana lagi dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapi ke depannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.